Melakukan perjalanan mungkin sudah menjadi kebiasaan sebagian besar di antara kita, mulai dari perjalanan ke sekolah, ke kampus, pasar, sekedar berjalan kaki untuk jogging, bahkan hingga safar keluar kota. Selama perjalanan tersebut tentu butuh waktu. Nah, pernahkah terpikir oleh kita untuk memanfaatkan waktu selama perjalanan tersebut dengan amalan-amalan yang akan mendatangkan manfaat bagi kita? Yang pertama, kita dianjurkan untuk memperbanyak zikir. Berzikir adalah ibadah yang sangat mudah. Bisa dilakukan kapanpun dan tanpa mengeluarkan biaya sepeser pun. Namun Allah menjanjikan ganjaran yang sangat besar bagi orang yang lisannya selalu basah dengan zikir. Apapun kendaraan yang kita gunakan, serta selama apapun kita melakukan perjalanan, berzikir dapat kita lakukan setiap saat. Ketika sedang memegang stang motor atau memegang kemudi mobil, ketika berjalan cepat di jalan tol, atau kondisi kendaraan kita terjebak macet. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Rasulullah juga bersabda, La yazilul lisanaka rutban min dzikrillah. Hendaklah lisanmu senantiasa basah dengan berzikir kepada Allah. Adapun lafaz zikir yang dapat kita baca selama perjalanan sangat banyak sekali. Kita dapat membaca tasbih, tahmid, takbir, tahlil, ataupun lafal-lafal lainnya yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, kita mengulang hafalan Al-Quran atau murojaah. Terkadang waktu perjalanan yang kita lakukan bisa memakan waktu yang cukup lama. Terlebih lagi jika perjalanan yang kita lakukan itu cukup jauh. Hal yang bisa kita lakukan untuk mengisi waktu tersebut adalah dengan mengulang-ulang kembali hafalan Al-Quran kita. Mengulang hafalan ini sangat bermanfaat bagi kita. Membaca Al-Quran merupakan sebuah amal ibadah, dan para salafus saleh terdahulu amat semangat dalam membaca Al-Quran, menghafalnya, memahaminya, dan mengamalkannya. Maka sudah sepantasnya lah kita sebagai orang yang menisbatkan diri pada manhaj salaf turut menghafal Quran dengan bersemangat. Yang ketiga, jangan melanggar lampu lalu lintas. Seorang pengendara tentunya tahu bahwa ia harus mentaati rambu-rambu lalu lintas. Maka, pengendara yang baik adalah pengendara yang menaati rambu-rambu lalu lintas yang telah ditetapkan untuk kemaslahatan bersama. Sehingga sudah seharusnya bagi seorang mukmin untuk menaati kesepakatan. Sebagai buktinya, bahwa setiap pengendara mesti sudah menyepakati peraturan lalu lintas adalah memiliki SIM. Karena mentaati peraturan lalu lintas adalah perintah waliyul amr yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dan wajib bagi kaum muslimin untuk mentaati perintah waliyul amr selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Yang keempat, awas pandangan liar. Selama perjalanan banyak hal-hal yang kita lihat. Terlebih jika perjalanan kita melewati tempat-tempat keramaian seperti pasar dan semacamnya. Maka tempat-tempat seperti itu panah-panah setan mengintai Bani Adam. Setan siap melepaskan panah-panahnya, namun sasarannya adalah mata Bani Adam. Panah-panah setan ini berupa pandangan mata kita kepada sesuatu yang haram untuk dilihat, baik berupa aurat maupun hal lainnya. Maka orang yang sedang melakukan perjalanan hendaknya mampu menjaga pandangannya. Syekh Salim bin Id al-Hilali berkata, ini adalah perintah Allah kepada hamba-hamba yang beriman, agar mereka menjaga pandangan dari hal-hal yang haram. Maka janganlah mereka melihat kecuali hal-hal yang dibolehkan untuk dilihat. Hendaklah mereka memejamkan mata mereka dari hal-hal yang diharamkan.
Jika pada suatu saat pandangan mereka tertuju pada hal yang haram tanpa sengaja, maka palingkan pandangan segera mungkin sebagaimana ditegaskan dalam sebuah hadis,